يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jubair bin Mut'im saat masih non-Islam, beliau mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dalam surat Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ila akhir ayat. Kemudian Jubair mengatakan, kada qalbi ayyatir, seolah-olah hatiku akan terbang, hatiku akan copot. Setelah beliau mendengarkan ayat yang berisi tentang hujjah akan dustanya akidah kaum Nasrani. Itulah Jubair, seorang Nasrani namun mendapatkan pesan Al-Quran. Tadabbur Al-Quran adalah usaha untuk memetik pesan-pesan di balik ayat Al-Quran yang dibaca. Karena memang Al-Quran tidaklah Allah turunkan kecuali untuk ditadaburi. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab ini yang penuh berkah tidaklah Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk ditadaburi. Oleh karena itu, tadabur adalah satu-satunya cara untuk meraih keberkahan Al-Quran, kebaikan Al-Quran yang sangat banyak. Petunjuk, nasihat, peringatan, penawar, obat tidak bisa diraih kecuali dengan tadabbur Al-Quran. Oleh karena itu, tadabbur Al-Quran menjadi sangat penting bagi kaum muslimin, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, di mana kaum muslimin begitu semarak kembali kepada Al-Quran dengan membaca tadarus atau tilawah, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Namun sayang, masih sedikit yang memahami pentingnya tadabbur Al-Quran selain membaca dan tilawah. Momen Ramadan ini mari jadikan sebagai momen untuk mentadaburi Al-Quran, karena Rasulullah SAW pun mengajarkannya. Bukankah Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk bertadarus Al-Quran? Makna tadarus bukan sekedar tilawah, tapi juga mengkaji, belajar. Dan salah satu kajian serta pelajaran terpenting dalam Quran bukan hanya membacanya, tapi juga bagaimana memetik pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Oleh itu, ketika beliau akan wafat, maka di tahun itu Rasulullah SAW hingga menghatamkan 2 kali bersama Jibril alaihissalam. Para sahabat pun demikian. Mereka gemar membaca bukan berarti mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Buktinya, selain mereka gemar membaca, paling banyak membaca, menghatamkan Al-Quran berkali-kali bulan Ramadan, tapi juga mereka orang yang paling bertakwa, orang yang paling tinggi ubudiyahnya, orang yang paling baik akhlaknya. Kenapa mereka bisa berubah menjadi baik, berubah menjadi bertakwa, berubah menjadi baik akhlaknya? Karena mereka mampu memetik
pesan-pesan Al-Quran yang mereka baca. Inna hadzal Quran yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada yang paling baik, yang paling tepat dalam jiwa, dalam akhlak, dalam tutur kata, dalam fikiran. Dan itu semua tidak bisa kita wujudkan kecuali dengan tadabbur Al-Quran. Mari bertadabbur Al-Quran, menghayati ayat-ayat kita baca selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.